Ternyata yang setiap malam Jumat kita tawasuli, setiap ada orang meninggal kita tawasuli, setiap ada akikohan kita tawasuli. Siapa? Setelah kita tawasul kepada Kanjeng Nabi dan keluarganya, kita tidak pernah lupa untuk bertawasul kepada Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ternyata itu adalah kakek moyang kita semua. Tapi kok bukan brewok yo. Wong ngaku anak putune Wali Songo, ngaku anak putune Kiai Wongsoriah, ngaku anak putune Sewulan Ki Ageng Basyariah, yo tapi neng Wali Songo. Pripun tabike? Wali Songo boten tahu mencaci maki. Wali Songo tidak pernah mendemo pemerintah, takbir boten pernah. Wali Songo boten pernah keliling dodolan tasbih, dodolan barokah, dodolan sorban, boten pernah Wali Songo kaya ngoten niku. Artinya apa? Kalau silsilah yang beredar di mana-mana mungkin menyebut leluhur Wali Songo dari Hadramut Yaman, itu adalah versi penjajah. Jenengan terserah pilih yang mana, pilih yang ditulis oleh kakaknya Sunan Kidul leluhur jenengan atau yang ditulis oleh penjajah. Niku hak jenengan masing-masing, monggo sebagai anak cucu. Tutu urusan niku lo cuma maringi warning mawon lampu kuning. Hayya 'alal falah. Dumateng para bapak, para pininggan sedaya ingkang kula hormati, kalajengaken waosan silsilah malih saking pengurus Nakobah Ansab Aulia Itisngah Pusat Nasional Indonesia. Ingkang sakmangke badhe kawaos panjenenganipun Gus Fahrul saking Pondok Pesantren Nyamplungan Jepara Jawi Tengah. Dumateng panjenenganipun wekdal sakcekapipun kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, dumateng para alim, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh, para kiai, para ibu nyai, para raden, wabil khusus saking jajaran umara, jajaran pengurus Masjid Al-Basyariah, saking TNI Polri, ugi wabil khusus dumateng panjenengan sedaya hadirin wal hadirat ingkang rawuh dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul akbar Nyai Ageng Basyariah dan Kiai Wongsoriah wonten papan Desa Pulosari, Jambon, Ponorogo. Alhamdulillahirabbil alamin. Muji syukur dateng Gusti Allah inggih menapa wonten dalu niki kula diparingi kesempatan makempal dateng panjenengan sedaya, dateng mriki yang di atas maupun yang di bawah tidak lain dan tidak bukan adalah anak cucu dari Kiai Wongsoriah, yang mana hadirnya panjenengan wonten mriki insyaallah mugi-mugi estu dicatet kalih Gusti Allah
tiang-tiang sing ittiba dateng leluhur-leluhuripun dados sak mangke ittiba fit dunya wa ittiba fil akhirah. Amin Allahumma amin. Sholawat salam mugi tetep kaatur kaunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu kita arep syafaatipun wonten dina saabot-abote dina inggih menika dina kiamat. Saderengipun kula masuk lebih dalam supados mboten salah paham, asline nami kula sanes Fahrul niku nami lakop. Nami napa? Lakop. Nami daging kula Muhammad Islah. Tiang niku bebas lakope ana 10 ora apa-apa. Sami kalih bapake Kyai Wong Soriah nami daginge, nami daging niku nami sing disebut nalika diadani kalih bapake. Niku jenenge nami daging. Nami daging. Kaden Bagus Harun. Ananging lakope Ki Ageng Basya. Nami kula Muhammad Islah. Asline kula Kertosono Nganjuk. Saking Jepara. Mugi-mugi nyuwun pandungane para kiai, para ahli waris. Mugi-mugi dikersakaken Gusti Allah saged merintis membangun pesantren datang Jepara. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rawuhipun kula wonten mriki ditimbali kalih Bapak Majelis Sholawat Nyai Ageng Basyariah. Kula mewakili saking Naat. Naat menika napa? Naat niku kependekan saking Naqabah Ansab Aulia Tis'ah. Nek diterjemahkan artinipun lembaga pencatat nasab keturunan Wali Songo. Dados Wali Songo niku mboten mandul. Mboten apa? Mandul. Wali Songo ana turunane. Wali Songo akeh turunane, termasuk awak dhewe kabeh, termasuk Kiai Wong Soriah simbahipun panjenengan sedaya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mula dibentuk damel omah anak putu Wali Songo niki butuh omah. Nek ahlu sunnah wal jamaah omahe Nahdlatul, nek anak putu Wali Songo omahe Naat. Naat niku dipun resmekaken wonten makbarahipun Syekhna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani tahun 2020 ndek wingi. NU niku produk Madura. Syekhna Khalil guru para pendiri-pendiri NU, produk Madura. NU niku produk Madura. Naat juga lahir dari tanah yang sama, dari Madura. Untuk apa? Untuk mengumpulkan anak cucu Wali Songo yang sudah bercecer di berbagai daerah, yang sudah berdakwah masuk ke pelosok-pelosok desa. Supaya apa? Lita'arofu, mengenal. Oh ternyata, nanti kalau jelasakan, oh ternyata Kyai Wong Soriah keturunan dari Sunan ini, kalau saya keturunan dari Sunan ini, kita bertemu kakek di sini. Kenapa kok dinamakan Naat? Naat itu diambil dari Nadhum Alfiyah, fana'tu tabi'un mutimmu ma sabaq. Fana'tu mongko utawi Naat iku tabi, mengikuti pola dakwah Wali Songo. Wong ngaku anak putune Wali Songo, ngaku anak putune Kiai Wong Soriah, ngaku anak putune Sewulan Ki Ageng Basyariah, yo tabi ning ngene Wali Songo. Pripun tabike? Wali Songo boten tahu mencaci maki. Wali Songo tidak pernah mendemo pemerintah, takbir boten pernah. Wali Songo boten pernah keliling dodolan tasbih, dodolan barokah, dodolan sorban, boten pernah Wali Songo kaya ngoten niku. Tapi anak cucu Wali Songo bangun pondok pesantren, ngaji
ngajak umat do rukun kenal agamane Gusti Allah. Mutimmu masabak, nek ngaku anak putune Wali Songo, ngaku anak putune Kiai Wongso Riyah, ngaku anak putu Sewulan, ya kudu mutimmu masabak, menyempurnakan, mengembalikan apa-apa yang dulu sudah diperjuangkan oleh luhur, kita meneruskan hal itu. Nek mbah-mbahe berdakwah dengan cara yang lembut, kita ya kudu lembut. Wong anak putune enten ceritane mboten Kiai Wongso Riyah demo teng nggone Mataram. Enten mboten? Mboten. Kula ora oleh anak putune Kiai Wongso Riyah demo mboten angsal. Haram nek kula. Tenangsal. Justru menjadi contoh para punggawa-punggawa Mataram saat itu, menjadi teladan oleh mereka. Paham ya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kiai Wongso Riyah, putra dari Ki Ageng Basyariah, yang dimakamkan di sini ibunya dan juga anaknya, yang insya Allah istri dari Kiai Wongso Riyah yaitu Nyai Wongso Riyah ini akan kita teliti. Kalau di Panjenengan cuma ada 2 data, di Naat ada 3 peti manuskrip, dan kulo orang yang terbiasa untuk menerjemahkan manuskrip. Maka kalau nanti diizinkan, kulo izin untuk memfoto atau men-scan manuskrip Panjenengan kalau diizinkan oleh anak cucu. Di Panjenengan cuma ada 2, di Naat 3 peti manuskrip. Itu cuma ada, itu yang ada di Madura saja, belum yang ada di daerah saya di Nganjuk. Insya Allah ada 2 kardus. Belum yang di Jawa Tengah yang ada di Jepara, insya Allah ada sekian. Belum yang ada di Mataram, insya Allah ada bertumbuk-tumbuk lagi. Belum yang ketika kulo ke Pakistan, kulo pernah ke Pakistan. Karena apa? Kakeknya Wali Songo dikenal dengan nama As-Samarkandi, Asmoro Kondi, Uzbekistan, Samarkand, Bukhara, Uzbekistan. Yang pada waktu itu kalau kita menggunakan peta masa lalu, itu adalah termasuk daerah Pakistan. Kulo tahu mereka. Di sana ada manuskrip. Kakeknya Sunan Ampel, nanti tak jelaskan. Apa hubungan Sunan Ampel kali Kiai Wongso Riyah nanti itu. Yang penting jenengan tahu kakek-kakek jenengan itu. Kakeknya Sunan Ampel, Maulana Said Ali Rahmatullah Sunan Ampel bin Abu Ali Ibrahim Asmoro bin Syekh Jamaluddin Al-Kabir Syekh Jumadil Kubro bin Syed Zainal Husain bin Syed Nasruddin bin Syed Ajal Samsuddin Omar Al-Bukhari. Makamnya ada di Yunan, Cina Selatan. Kulo Taurono, Kulo Taurono, gubernur pertama Yunan, Cina Selatan. Ini adalah riset yang dilakukan oleh Naat, datang langsung ke tanah leluhur, bukan ngeten. Boten terawangan, boten mukasyafah, boten kebatinan, boten lewat mimpi, tapi langsung datang di mana leluhur itu berasal. Itulah Naat, Naqabah Ansab Aulia Tis'ah. Kita tidak pernah main-main kalau untuk Wali Songo dan keturunannya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Di sini tertulis bahwasannya Raden Bagus Harun atau Ki Ageng Basyariah ini merupakan putra dari Kiai Ageng Nolojoyo bin Abdul Iman bin Pangeran Darpo Sentono bin Pangeran Padurekso bin Pangeran Haryo Pringgoloyo bin Panembahan Senopati, atau yang kita kenal dengan nama Danang Suto Wijoyo. Insya Allah kalau tahun depan diberi kesempatan, Danang Suto Wijoyo ini kita ulas lebih dalam. Jangan sampai hol-hol yang akan datang menghilangkan manakib, karena manakib adalah rangkaian termasuk daripada hol, dan manakib itu harus dipisah dengan mauidhah, tidak boleh dijadikan satu. Artinya ada orang yang membaca manakib, ada kiai yang membaca mauidhah. Itu harus sendiri-sendiri porsinya.
Panembahan Senopati ini masyhur di dalam Keraton Jogja maupun Solo, merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan ini lahirnya di Solo. Maka di Solo kita kenal stadion yang namanya Stadion Manahan. Itu dulu adalah tempat lahirnya Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan ini mempunyai istri yang sangat solihah. Beliau bukan wanita sembarangan. Loh, anak putu Kyai Wangsa Riyah nek golek garwa ya gak olah wong wedok sembarangan, kudu ittiba pada leluhur. Nah nek niki kula kan dereng nikah tapi mboten promosi. Ki Ageng Pemanahan ini mempunyai istri bernama Nyai Sabinah. Ini masyhur di semua catatan Mataram, catatan Giri Kedaton, Babat Gresik dan lain-lain, masyhur. Nyai Sabinah. Nyai Sabinah ini kalau menurut manuskrip Tonjung Sekar Kedaton, kalau menurut manuskrip Tambah Agung, manuskrip banyak. Itu diantaranya loh ya. Kalau menurut manuskrip yang ada di Jepara, manuskrip yang ada di Magelang, yang ada di Wonosobo, manuskrip Kramat Batang, manuskrip Sekar mana lupa kula ten Pemalang itu ada. Ini masyhur merupakan putra dari Pangeran Sobo yang nama aslinya adalah Syu'aib. Sinten? Syu'aib. Nah, Pangeran Sobo atau Syu'aib ini mempunyai beberapa saudara. Salah satu di antaranya adalah pendiri Kertosono, yaitu Pangeran Kertosono. Maka tidak heran jika ada keturunan Kyai Wangsa Riyah, keturunan Sewulan yang pergi ke Kertosono, karena masih pamannya sendiri, insya Allah paman dari leluhur-leluhurnya. Merupakan putra dari Raden Ardi Abdurrahman atau Sunan Kidul. Sunan Kidul ini sudah masyhur, putra dari Sayyid Muhammad Ainul Yakin yang kita kenal dengan nama Kanjeng Sunan Giri. Dari hasil pernikahan Sunan Giri dengan Dewi Murtosimah binti Maulana As-Sayyid Ali Rahmatullah Kanjeng Sunan Ampel. Artinya apa? Anak cucu Kyai Wangsa Riyah, panjenengan semua yang ada di sini, kalau malam ini diiris tangannya, darahnya insya Allah berwarna biru. Karena apa? Oh, diiris tenan. Diiris tenan. Karena apa? Pancen laki-lakinya Sewulan itu Kebrawijaya. Kebrawijaya, Raja Majapahit. Nanti kalau ada kesempatan ketika hol-hol yang akan datang, akan kula kisahkan apa hubungannya Brawijaya dengan Magetan Gunung Lawu, dan di mana makamnya Brawijaya yang mengikuti manuskrip ada. Enten. Nah, Raden Ardi atau Sunan Kidul ini mempunyai kakak anak pertama Sunan Giri yang bernama Sunan Dalem. Nama dagingnya adalah Raden Ibrahim Zainal Abidin, Raja Giri Kedaton kedua. Lah, Sunan Dalem kakaknya Sunan Kidul ini menulis sebuah naskah yang waktu itu menggegerkan Maroko, menggegerkan negara Maroko. Naskah kitab sezaman Wali Songo yang dinamai Serat Wali Sana. Serat napa? Wali Sana. Itu kitab sezaman Wali Songo. Karena apa? Sunan Dalem ketika menulis itu menangi langsung blejet wujudnya Wali Songo. Sunan Kalijogo ki janjane nyapo kok darani Kalijogo, tulis kali Sunan Dalem. Sunan Kudus ki jane bapake sapa, tulis kali Sunan Dalem. Kapan-kapan kita ulas lebih mendalam di tahun-tahun yang akan datang insyaallah ya. Mugi-mugi panjang umur sedaya, amin Allahumma amin. Dari sinilah Sunan Dalem menulis bahwasannya leluhurnya ini
berasal dari negara Maghribi. Maghribi niku napa? Maroko. Artinya apa? Kalau silsilah yang beredar di mana-mana mungkin menyebut leluhur Wali Songo dari Hadramut Yaman, itu adalah versi penjajah. Jenengan terserah pilih yang mana, pilih yang ditulis oleh kakaknya Sunan Kidul leluhur jenengan atau yang ditulis oleh penjajah. Niku hak jenengan masing-masing, monggo sebagai anak cucu. Dudu urusan niku loh. Lo cuma maringi warning mawon lampu kuning. Maka kiai-kiai kita sejak zaman dahulu amalannya itu amalan-amalan Maroko. Satu, Dalailul Khairat Syekh Sulaiman Al-Jazuli, produk Maroko. Sholawat Nadiyah, produk Maroko. Sholawat Fatih, produk Maroko. Ngeten lho, cetok ya. Dan dibuktikan dengan banyaknya makam-makam Syekh Maulana Al-Maghribi di tanah Jawa ini. Maka kulo pernah mengatakan setiap kabupaten di tanah Jawa pasti ada makam Syekh Maulana Maghribi, karena memang betul yang mengislamkan tanah Jawa ini adalah orang-orang Maghrib, dan tidak pernah ditemukan makam Syekh Maulana Al-Hadrami atau Al-Yaman, karena bukan dari sana memang. Apa yang ditulis oleh Sunan Dalem mengenai silsilah bapaknya Sunan Giri? Masya Allah, ternyata yang setiap malam Jumat kita tawasuli, setiap ada orang meninggal kita tawasuli, setiap ada akikohan kita tawasuli. Siapa? Setelah kita tawasul kepada Kanjeng Nabi dan keluarganya, kita tidak pernah lupa untuk bertawasul kepada Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ternyata itu adalah kakek moyang kita semua. Tapi kok bukan brewok ya? Iya, Sunan Dalem menulis, bapak saya bernama Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri bin Yakub Pangeran Wali Lanang bin Maulana Ishaq bin Junaid bin Abdul Qadir bin Syu'aib bin Abdul Jabbar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Saleh bin Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tiang mriki doyan manakiban rodok sregep kudune. Iku mbah-mbahe jenengan kabeh, mbahe Kyai Wong Soriah. Lho, pripun terusan keramat tuh tiang mriki berarti Duriyai Kanjeng Syekh tiba. Ini bukan hanya sebatas ngaku-ngaku. Nah, tidak main-main. Kita cross check apakah betul Duriyai Abdul Qadir Jailani. Kita hubungkan yang ada di Indonesia dengan nakib Maroko. Maka kemarin kita datangkan nakib Maroko. Kulo yang mendampingi juga. Kulo yang mendampingi. Nakib Maroko membenarkan hal itu. Naam. Muhammad Ainul Yakin bin Ahfandi Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Seperti itu. Ini pengakuan. Artinya apa? Kita ini tidak bisa mengaku sebagai keturunan Nabi, tidak bisa. Karena apa? Rasul Arab dan anak cucunya itu di Timur Tengah semua, sedangkan kita di Indonesia itu jauh belesep. Maka untuk menghubungkan dengan Rasulullah harus tanya dari mana asal leluhur kita berasal. Kalau Sunan Giri dari Maroko, tanya ke Maroko, apakah betul? Sahihun anta masbutun indana. Itu kata nakib Maroko yang wafat beberapa tahun yang lalu. Sahih, kalian semua masbut, sudah tercatat di kami sudah. Seperti itu. Kalau dari jalur Sunan Ampel ke Pakistan, jalur Sunan Giri ke Maroko. Masya Allah, ternyata Wali Songo ini ya Allah luar biasa. Di sana masyhur, tapi kita dibuat lupa oleh para penjajah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kalau nasab Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani itu PR jenengan untuk menghafalkan. Nek rapal berarti atau mau cuma nakib ngoten mawon. Itu PR-nya jenengan meniku mbae jenengan Yohan. Datangnya kulo malam hari ini ke sini untuk menambah semangat jenengan, mengembalikan obor yang tadinya padam, supaya mekan sithik-sithik jawane kulo. Muga-muga menawi para kiai, para hadirin wal hadirat, dengan jenengan
jelas seperti ini silsilah Kiai Wongsoriah, sambung ke Sunan Giri, sambung ke Sunan Ampel, ternyata nyampe ke Syamsul Qadir Jailani, ternyata nyampe ke Gubernur Yunan Cina Selatan Syed Ajal Samsudin Umar Al-Bukhari. Ternyata kita ini memang betul-betul anak macan. Maka taring dan cakar yang tumbuh pada diri jenengan jangan sampai tidak tumbuh di anak cucu panjenengan. Oke, maksudnya nggih? Oh, ojo digolek cakare ojo. Maksudnya ki kehebatan leluhur yang diwariskan kepada panjenengan jangan sampai luntur di anak cucu panjenengan. Paham ya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tidak main-main lagi. Anak cucu Kiai Wongsoriah ini bukan orang sembarangan kalau menurut kula. Karena apa? Mungkin bisa dihitung masih 6 pupu dengan Presiden Republik Indonesia keempat. Sinten? Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang nanti bertemu nasab di Ki Ageng Basyariah Raden Bagus Harun Sewulan. Kalau Gus Dur itu dari anak pertama Nyai Santri, kalau panjenengan dari Kiai Wongsoriah, maka harus ada regenerasi. Jangan sampai Kiai Wongsoriah ini, ya semoga ada dari jalur Kiai Wongsoriah yang nanti bisa melanjutkan sepak terjang Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun-tahun yang akan datang. Ini politiknya kudu sing jujur loh nggih. Aja demo-demo. Anak putune Mbah Wongsoriah kok demo. Gus Dur gak tahu ngoten kok. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya Nyai Santri ini mempunyai anak bernama Kiai Muhammad Maklum, Mbah Maklum. Mbah Maklum ini mempunyai anak Kiai Mustarom. Kiai Mustarom ini kemudian mempunyai anak bernama Nyai Ilyas. Nyai Ilyas ini mempunyai anak bernama Nyai Nafiqoh yang dinikah oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nyai Nafiqoh menikah dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari mempunyai anak Kiai Abdul Wahid Hashim. Kiai Abdul Wahid Hashim mempunyai anak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Artinya apa? Jenengan ora salah yang aku judul Gus Dur. Ora salah jenengan. Justru lebih pede nek saged. Nggih. Harus dibuktikan dulure Gus Dur kok ora iso ngaji. Maca manakib ora iso. Kan yo lucu. Kudu sumbut. Nggih, kudu sumbut. Ma fil aba fil abna. Masya Allah baik gitu. Nah, apa yang ada pada leluhur fil aba fil abna itu juga harus ada. Jadi kulo berharap sekali panjenengan menjadi uswatun hasanah untuk masyarakat sekitarnya. Dan insya Allah Nyai Ageng Wongsoriah, istri dari Kiai Wongsoriah, ini akan kita teliti lebih mendetail mendalam. Kulo gadah pakem namine Serat Candrakanta. Itu kitab atau serat yang dipegang oleh semua keluarga Tembayan. Kita cross check di situ apakah betul demikian. Kalau tidak betul ya harus mau dikatakan oh berarti bukan Kesunan Bayan. Ada data yang lain dari daerah Magelang yang menyebutkan bahwasannya Raden Bagus Harun itu mempunyai seorang murid namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini mempunyai adik yang dinikahkan dengan Gusnya. Ini akan kita teliti lebih mendetail, kita akan kaji lebih mendalam. Insya Allah, kalau meyakini di dalam diri panjenengan ada jiwa-jiwa ruh-ruh yang tertanam dari para wali songo. Kalau memang demikian, insya Allah bisa jadi panjenengan tidak hanya Sunan Giri dan Sunan Ampel saja,
bisa jadi ada jalur dari Sunan Kudus dan juga Sunan Bonang yang nanti akan kita teliti lebih mendetail, lebih mendalam. Dan harapan kula kepada keluarga Kiai Wongso Riyah agar segera membentuk DPC Naat Kabupaten Ponorogo. Artinya apa? Naat ini sudah berdiri di berbagai daerah. Bahkan kemarin kita menjalankan muktamar di Temboro, mendatangkan nakib dari Pakistan dan keluarga besar Syekh Jumadil Kubro se-Asia Tenggara, ada dari Malaysia, Thailand dan lain-lain, dari Brunei, dari Filipina. Itu keluarga kita semua. Saya juga pernah ke Malaysia, pernah ke Thailand juga untuk survei ke sana. Jadi kita berharap kalau sudah ada Naat Ponorogo, insya Allah ini tidak main-main lagi. Pengakuan jenengan sebagai anak cucu Wali Songo betul-betul diakui oleh negara. Yang tidak mau mengakui itu hanyalah juhala, orang-orang yang bodoh. Demikian mungkin ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi nambahi ilmunipun panjenengan. Kula mewakili Naqobah Ansab Aulia Tis'ah, mugi-mugi tasik saged hadir wonten khol-khol tahun ngajeng dan tahun-tahun yang akan datang. Mugi-mugi silaturahim kula kali panjenengan tetap lanjut. Nek pengen goleki kula tidak asing di media. Mungkin kalau orang yang sering buka TikTok itu sering ketemu saya. Fakhrul Official itu akun saya. Kalau buka YouTube Wali Songo Perdamaian itu akun saya. Itu ada video ketika kula jalan-jalan meneliti leluhur-leluhur Wali Songo. Silahkan dicari. Kalau memang apa yang saya ucapkan itu perlu dibuktikan, silahkan buka channel YouTube Wali Songo Perdamaian. Itu ada ketika kula ke Pakistan, ke Cina dan lain-lain. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.